Khususnya Kebayoran, Pasar Majestic emang jadi salah satu surga kuliner. Nah, ada satu jenis kuliner bungkus daun nih yang pedagangnya udah jarang banget. Dibilang camilan bukan, dibilang makanan berat juga bukan sih. Apa ya? Foodies, nih kira-kira saya mau masak apa nih Foodies? Nah, ini dicuci dulu berasnya. Tapi ini bukan masak nasi biasa Foodies. Kita mau bikin sesuatu yang enak banget. Ayo tebak, ada yang tahu nggak kita mau bikin olahan apa? Bukan lontong, bukan lemper, juga bukan ketupat nih. Yes, kali ini Makan Receh mau bikin olahan khas Tiongkok yang digemari juga sama masyarakat Indonesia. Aduh, apaan sih tuh? Udah belum Neng nyuci berasnya? Udah nih Bu. Ah iya udah bersih. Jadi penasaran gak Foodies kita mau bikin apa? Bikin apa Bu kita Bu? Bikin bacang. Bacang Foodies. Penasaran nggak cara bikin bacang kayak apa? Nih, ikutin saya ya sama ibunya. Nah Foodies, pembuatan bacang ini sebenarnya cukup rumit loh. Nasi yang sudah diaron dibungkus di dalam daun andong atau biasa disebut hangjuan. Daun ini emang jadi ciri khas pembungkus bacang yang biasanya dibeli di toko bunga. Nah, ini kita tinggal bungkus nasinya. Ini yang udah diaron ya Bu ya? Iya. Ini ngomong-ngomong kenapa sih Bu kita harus pakai daun ini Bu, daun andong ini? Karena emang bacang ciri khasnya pakai daun ini. Oh. Jadi lebih wangi dan ininya tidak luntur. Oh, jadi nggak luntur ya daunnya Iya. ini. Nah, ini gimana caranya nih Bu? Boleh diajarin dulu nggak Bu? Nah, kalau urusan bungkus-membungkus ini emang butuh keterampilan khusus ya Foodies. Kalau nggak biasa ya nanti bisa ambiar tuh. Kayak perasaan kalau ketemu si dia. Nah, Foodies, nih isiannya nih ada telur ayam, ada ini ayam yang udah dibumbuin ya Bu ya? Iya. Nah, biasanya nih isiannya macem-macem nih, nggak cuma ayam sama daging ayam aja, bisa diganti daging sapi atau daging-daging yang lainnya. Cuman kalau di tempatnya Bu Kartika ini semuanya halal Bu ya? Insya Allah halal. Insya Allah halal. Jadi cuma ada daging ayam dan daging sapi, telurnya telur ayam sama telur bebek ya, telur asin. Bacang ini banyak variannya nih dalam sehari. Jadi Bu Kartika ini bisa masak 2 kali loh. Kloter 1 biasanya yang isian daging dan ayam. Nah, kloter selanjutnya ada isian telur yang dicampur dengan ayam atau daging. Nah, ditutupnya gini Bu. Salah. Gimana Bu? Oh, jadi gini Foodies nih ya. Ini ciri khas bacang itu dia bungkusnya segitiga kayak gini, terus ditali. Ini yang susah nih nalinya. Jadi dia harus jadi satu sama yang lain. Di talinya harus diikat sana. Nah, ini harus ibunya aja deh daripada saya yang nali jadinya ambiar. Bentuk dari bacang ini juga menjadi ciri khas tersendiri loh Foodies. Walaupun sudah hijrah dari negara aslinya, bentuknya tetap sama, yakni 5 segitiga yang diikat tengahnya. Di Indonesia sendiri memang tak semua daerah ada yang jual makanan khas Tiongkok ini. Walau bukan keturunan Tiongkok, Bu Kartika punya resep turunan dari bapak mertuanya yang pernah kerja dengan orang Tiongkok sebagai pembuat bacang. Walau begitu, bumbu dan bahannya disesuaikan Foodies dengan kebutuhan orang di Indonesia. Nah, agar semua bisa mencicipi kelezatan bacang, bumbu yang digunakan ini semuanya halal ya Foodies. Bu, ini berapa lama matangnya Bu? Ini matangnya 1 jam kurang lebih. 1 jam lumayan juga lama ya Bu ya? Iya. Ini udah lapar banget nih Bu saya Bu. Kalau yang matang ada Di mana? warung di Pasar Majestic udah matang. Di Pasar Majestic. Jadi bisa nih kalau saya ke Pasar Bisa. Majestic sekarang, bisa langsung coba. Masih panas. Iya. Oke, Foodies, Tinggal ayo makan. kita langsung ke Pasar Majestic karena aduh, ini aromanya enak banget Foodies, udah nggak sabar banget. Yuk, cus! Duh, masa harus nunggu 1 jam? Gimana bisa tahan nih pas bikinnya aja udah nelan ludah? Ya udah kita langsung cari aja ke sekitar Pasar Majestic ya. Wah, semoga kebagian nih Foodies, karena kadang bacang ini udah ludes di serbu pembeli secepat kilat. Ini dia nih dicari-cari Bang. Masih banyak Kak? Tinggal dikit, Mbak. Ya, tinggal dikit Foodies. Tapi yang ketan masih ada? Masih Sapi, ayam? ada. Agak susah emang sih nemuin gerobak bacang ini karena yang jual bacang di wilayah ini ya, the one and only, cuma 1 Foodies. Buat yang bingung carinya di mana sih si abang bacang mangkal ini, tepatnya di depan lobi barat ya di Pasar Majestic. Oke? Bang, ini yang paling favorit apa nih Bang? Aku mau cobain. Yang sapi tapi yang beras tuh. Sapi yang beras sama yang lainnya. Ini yang ketan tapi ada? Yang ketan ada yang sapi. Oke, yaudah aku mau cobain deh dua-duanya. Ini ya.
Platter pertama yang dijual bacang ini berisi daging dan ayam, ada yang berisi beras putih, ada juga yang berbahan beras ketan. Semua dikelompokkan sesuai dengan warna talinya, tapi yang paham arti dari warna tali ini ya cuma si abangnya, foodies. Foodies, ini aku mau cobain yang isian daging. Ini tapi pakai beras biasa, foodies. Dia nggak pakai beras ketan. Ya. Lembut banget, foodies. Berasnya ini empuk, lumer, ditambah sama ini nih. Isian daging cincangnya ini enak banget. Foodies, pantas aja bacang beras putih yang berisi daging cincang ini jadi favorit karena emang enaknya no debat lagi. Daging cincang yang dibumbui manis ini punya tekstur basah. Lemak yang menempel pada daging bikin bacang ini semakin gurih. Apalagi dimakan pas lagi anget-angetnya tuh kayak begini. Widih, mantul. Nah, sekarang kita cobain bedanya apa sama yang daging pakai beras ketan. Sama-sama empuk, sama-sama lumer, cuman karena dia pakai beras ketan, jadi berasnya itu lebih manis dan agak lengket. Nah, lebih padat sih. Ini rasanya mirip-mirip sama lemper, foodies. Mau yang beras putih atau yang beras ketan, bacang bikinan Bu Kartika ini juara. Apalagi bungkus daun andongnya ini loh, asli bikin aromanya jadi sedep banget dan rasa bacangnya itu jadi maksimal enaknya. Dagingnya dimasaknya pelan-pelan ya, dia sampai empuk banget. Warnanya nih sampai kayak gini, kaldunya keluar di dalam, jadi melting gitu, foodies. Mantap banget. Buat yang no daging-daging club, tenang, bisa pilih kok menu si isi ayam nih, foodies. Semua tergantung selera ya. Kita cobain yang ayamnya, foodies. Ini buat yang nggak makan daging merah, bisa cobain ayam. Nah, di sini pilihannya ada ayam, ada daging. Jadi benar-benar dijamin halal ya. Biasanya kalau orang Tionghoa atau memang di Tiongkok sana, bacang ini identik dengan makanan non halal. Cuman di sini sudah dimodifikasi, sudah diganti bahan-bahan non halalnya dengan bahan-bahan yang halal kayak gitu. Sedikit berbeda dengan isian daging cincang, bacang ayam ini lebih punya rasa bumbu lokal. Ya, isian ayam cincang yang dicampur dengan daun bawang mirip-mirip sama topping mie ayam gitu loh, foodies. Makanya, walaupun makanan dari negeri seberang, tapi rasa bacang ini bisa diterima di lidah orang Indonesia. Foodies, ternyata bacang ini walaupun bikinnya ribet, tapi rasanya emang enak banget, foodies. Nah, kalau bacang yang dijual di Pasar Majestic ini emang agak beda karena dia bungkusnya gede-gede. Jadi makan satu ini udah kenyang banget. Satu bacang ini di sini harganya cuma 15.000 aja, tapi bisa untuk mengganti makan berat. Pokoknya di sini makan receh, harga receh tapi rasanya nggak recehan.